Jenenge blusukan kaya ngene iki. Iya. Iki makam Mbah Nani Mbah Kiai Santri. Sampeyan paniki lah wis. Ya sampean on nggih. Wes. Iki apa? Makam. Makam. Oh iki ngarep. Nah, este gantosane pripun? Perdusun. Heeh. Ini tanggal 5 Syawal. Heeh. Nah, mungkin data dusun Karang Talun. Jadi arah-arahan nganu niku kawin niku yang Karang Talun. Nanti bergilir jurang belik, kampelan gilir ke desa. Oh gantian dusun ngono. Berarti nganu Mas ya. Apa jenenge? Pirang-pirang dusun waki Mas ya? Iya. Nah, lima. Niki sing dikisahke kan Mas nggih. Masih ada kaitannya kali Mbah Hasan Munadi ya. Kabeh nggih. Mbah Hasan Munadi Nyatyono Gat Ungaran. nyono. Nek Mbah Santri ini. Tapi nek ngene Mbah Hasan Munadi niku periode. Ah, itu. Niki jane anu Mas, pengen tak ulas ini sesekali ngoten. Cuma di situ dilema ya. Mesti piye Mas ya? Nek tak ulas engko nek Pedine salah. nek permasalahannya ndak ora tak pikir terlalu nganu Mas. Nek tak ulas engko piyarai siti ngoten lho. Engko nek ora tak ulas kok menyesat. Anyar tapi. Nisane Mbah Hasan Munadi iki godo. Oh godo. Heeh. Godo anyar, godo sawu. Godo 1800-an karena di bawah itu nisan-nisan periode PB wisan. Nek ngene Mbah Hasan Dipuro putrane. Nah, di tempatnya Mbah Hasan Dipuro itu kita kayaknya Mas ya, di komplek makam Mbah Hasan Munadi itu rata-rata 1800-an semua. Saya itu pernah nemu nisan, ada dua nisan, satu langgam PB, satu tembayat. Waktu bangun rumah tempat kerenda gitu Mas, nisannya ketemu Mas. Lah, sengaja tak sembunyikke, tak titipke ning gone kerondo kuwi. Lah kok sing isih kok nisan PB ne, nisane tembayat dibat wong. Kan rene kan kula ndereng saking panjenengan. Kan napa bahasan Munadi pindahan. Ibaratnya makamnya sebenarnya bukan di situ kemudian dipindah kali Mbah Hasan Dipuro. Wah, itu cerita rakyat Mas. Saiki logikane Mas, wong bener-bener wis dimakamke dipindah ya napa wis gitu. Kecuali nek relokasi apa bangunan apa Zaman piye. dahulu itu sudah ada penerapan, sudah ada undang-undangnya Mas ya. Walaupun itu di periode Islam, undang-undang itu sudah berlaku Mas. Jadi tata cara orang memakamkan tokoh ulama yang dimakamkan yang berpengaruh di periode itu kudu makame ning endi cara memuliakan pepundene atau rajane atau sultan itu sudah tahu semua. Jadi tidak serta-merta misal makame Mbah Hasan Munadi di periode Pindah sakarpe dhewe ngono ra iso ya. rebutan karo santrine antara Tuban karo santrine. Oh ini dhisik apa ya Sunan Bonang ya? Mm-mm. Sunan Bonang ta kuwi ceritane. Karena yo sebenarnya iki butuh validasi sih Mas kok ngono ki nek menurutku. Nah, jadi sing repot lah.
dengan cerita rakyat Nah, turun temurun. lah jenengan ketika nanti baca baca buku perpustakaan hasil kajian seseorang yang dimakami Mbah Hasan Munadi, wah rancu meleh Mas, rancu. Pokoknya yang tak eling-eling iki ya Mas ya. Prabu Siliwangi, pokoknya generasi ini tekan Brawijaya 5 nurunke Raden Patah, nurunke siapa itu Mbah Hasan Munadi, itu berbeda ibu. Mbah Hasan Munadi itu dari garwa asli dari Jawa Timur, terus Raden Patah itu yang dari Palembang. Jadi ceritanya singkat cerita itu Brawijaya 5 punya istri 2 yang menurunkan, yang pertama sing dipek bojo ki yang asli dari Jawa Timur. Itu dipek bojo, terus menurunkan Mbah Hasan Munadi. Terus Brawijaya 5 itu mendapatkan istri dari orang Palembang yang Sing Palembangnya berarti selera ya? Ya nek bisa nek misal di Garwa Ampel. kaitkan dengan cerita rakyat ya iso uga Garwa Ampil. Padahal Garwa Ampil kuwi nek menurut silsilah keprabon utawa serah terima jabatan sing turun temurun, Garwa Ampil kuwi anak kuwi ra iso diangkat dadi raja. Bisa juga digelari puger. Itu. Nah, saya kira campur aduk. Ya, habis itu Mas, ki ceritanya lanjut sithik. Habis itu menurunkan sunan-sunan berbagai berikutnya. Lah kok iso Sunan Kalijaga putrane Sunan Bonang. Wis, tekan kono paham lah. Assalamualaikum. Oh kayu, gedhe. Kayu, Mas. Oh kayu. Kayu. Terus tadi Kayu semua. Nah, misal ini kok bener bangunannya dari kayu ya Mas ya. Misal bangunan semua jira terus semua nisan ini dari kayu, dugaan ini dugaan loh, dugaan. Berarti periode Simbah ini di periode 1900-an. Tapi ketika nanti kayu itu kok memang bersusun, misal ini kayu yang pertama untuk jira, terus nanti ada susunan lagi, itu pun masih dikaji lagi, dan nanti ada tutup. Jadi ada yang 3, ada yang sampai 7, ada yang sampai 9, sampai 2 gitu Mas. Itu bisa dikaji lagi Mas. Tidak harus memang untuk makam yang menggunakan jirat atau pajiratan kayu itu populer di periode abad 19-an. Contohnya makame Mbah Kiai Bantar Angin Cantung itu dari kayu, tapi gede Mas, kayu ini gede banget dan itu bersusun. Sing sampai dhuwur ku ya, sampai gendeng ku ya. Maksudnya ini ada juga yang cuma satu susun tapi langsung ditutup Mas. Sini tuh ditutup kayu, terus misalnya dari kayu itu di bagian antara nisan bagian kepala sama nisan bagian kaki itu dibuat ke semacam nok-nokan atau lubang untuk nerake nisane. Jadi nanti bentuknya kok puzzle gitu Mas. Tinggal ditancap ketok gitu. Nah ini memang bener nisane sama jirate kayu yo. Ini periodenya 1900-an Mas. Nah memang asli ini loh Mas, belum diganti loh. Soalnya ini jati tebal dan ini jatinya jati tua ya Mas. Tapi nek iki wis mulai tahap nek iki wis pernah nate diganti. Kita tahu ganti. pasti. Sudah pernah diganti. Enggak seperti itu enggak. Nah, misal ini masih mengikuti mengikuti konsepnya mungkin iya. Nah, misal walaupun angka tahun itu di abad 20-an awal atau 1900-an, mesti ki banyak ornamennya sini Mas. Yang terutama itu bidang sulur, kadang ada lidah api, biasanya seperti itu ornamennya loh Mas.
Karena flatnya untuk pencapaian supaya makam ini terkesan artistik itu memang leluhur kita yang sudah masuk di periode Islam itu kiblatnya itu masih di Hindu Buddha, Mas. Gitu. Jadi jangan kaget ketika melihat makam kok konsepnya kayak bangunan candi ya, jangan kaget karena memang konsepnya seperti itu. Bahkan konsep bangunan Hindu atau bangunan candi Hindu Buddha itu pun konsepnya ditiru oleh bangunan periode Islam di Demak, Masjid Agung Demak itu. Itu sama itu, Mas, ada selasar namanya, kalau di candi ya selasar Bufarloka, selasar itu Burloka, terus badan candi Bufarloka, terus sampai ke atap itu Swarloka. Nah, ketika Swarloka yang ditunjukkan dengan mitologi Hindu bahwa Swarloka itu adalah hunian para dewa, di bangunan masjid itu ada juga yang namanya ini, Mas, sing intinya ada 4 soko atau 4 cagak itu yang nanti mengerucut bersudut, titiknya di sumbu tengah itu manembah ing pangeran gitulah cara Jawa ini lah, daripada angel-angel gitu. Sebenarnya podo ndak ada nganu nih, Mas, cuma konsepnya itu sama. Ya, ini jelas sudah dirubah, Mas. Sudah dirubah. Yang kulon itu tahun-tahun 2012 niku ajeng bikin mriku ki gampang, enten dalane dan tidak setinggi niki. Terus juga kayak Kinten-kinten. Nah, itu harus dirubah, Mas. juga kayak. Tapi nek konsepnya masih mengikuti dulu ya berarti ya periodenya 19-an dugaan loh ini loh ya. Tapi jenengan pernah masuk enggak, Mas? Lihat nisannya dulu. Mboten, Mas. Nggih masuk ini ku nggih ditutup ngeten iki ta, rin ijo. Oh, ijo. Rin ijo, ngote iki ne. Dikene ijo. Kaine ijo. Lha ku to bekasnya. Tali ijo kuwi. Dan Nah, rin niku ki ana sak menten, Mas. Berarti ini Sak menten ngoten lho kuwi. Terus sing sebelah mriki rin nek jare wis saged bikin mriki. Mriki lah kudu nglangkai bangunan ini nggih. Lah aku ki percaya nek iki ora mungkin nek makam iki cuma siji tok, mungkin samping kanan kiri kene. iki jenenge kiai apa sebutan? Kiai santri. Ya santri. Kalih dulu niku sing sebelah mriku Nggih. di luar niku Nggih. Kata kathah, Mas. Makam. Nggih. kependem to berarti. Penting. Kulo bingung pas kulo mriki kali jenengan itu Nggih. kok semenit. Lha kuwi watu gede ku ya suwi, Mas. Nggih. Oh, nek wis suwi, Mas, kuwi. Lha mriki kan tasih lemas danten ngoten to, Mas. Bangunane niki dereng enten kocone. Iya. Pasti Iki anyar to. anyar sedanten iki. Rene niku tasih tembus mriko. Lho kira makam-makam kabeh iki kotak iki makam. Kotak-kotak iki, Mas. Lah iya. Bekas to niku. Ayo mate. Lho kuwi kotak-kotak iki makam kabeh. Bekas niki tapi kok lisane do ilang kula ngoten niku. Lah kayu, Mas. Kayu. Oh, lah kan ono siji nih. Kan nang ngarep kandang ngono makam. Oh iya. Ya kan? Nggih. Ya ji. Lho watu bodine kok ngene iki lho. Monolit. Kados iki watu enten kalih. Lah mriki kalih mriku. Aku metongol ya, Mas. Nggih. Ayo watu monolit. Ini bangunan ini keren, Mas. Konsepnya 3 tajuk. Kaya arsiteknya kaya nganu, Masjid Agung Demak. Iman, ihsan karo Islam. Heeh. Apa coba sing delok ndang sing dusun mriki? Sing putih, sing enten makam ini, Bu. Nggih, nggih sing kaitane kali Mbah Santri niki to. Lho. Ora Aduh. apa sing iku sak frame ini dadi. Aduh iki. Caket. Oh, beri kena. Jadi iki mandam malih mriko.